Penguasa Kuil Surgawi, Bab 255. Keesokan paginya, setelah Xiao Tians bangun dan sarapan, dia tidak dapat menemukan Gao Weiwei. Setelah lama mencari, dia menemukan bahwa Gao Wei sedang berkumpul dengan Leng Yijun, Qian Nian, dan Yin Chaoge. Dan lokasi itu di luar villa tempat tinggal Liu. Ketika Xiao Tians lewat, dia melihat wajah cantik Yin Chaoge sangat merah, dan postur berjalannya juga sangat aneh. Kedua kakinya yang panjang gemetar, yang sangat tidak wajar. Ekspresi sedih muncul di wajahnya. Dan Xiao Tians, yang telah mengalami hal semacam itu berkali-kali, langsung memahaminya. Tapi setelah Xiao Tians mengerti, hatinya langsung sangat terkejut. Melihat Yin Chaoge dengan ekspresi yang sangat tidak wajar, Xiao Tians mau tidak mau membuka mulutnya, dan tanpa sadar berkata, "Siapa? Siapa yang melakukannya? Apa yang terjadi tadi malam setelah aku tertidur? Mengapa saya merasa seluruh dunia telah berubah ketika saya bangun?" Terlebih lagi, wajah Leng Yijun juga sangat bagus, dan sepertinya suasana hatinya sedang baik. Hal yang sama juga terjadi pada Qian Nian, yang memiliki wajah cantik dan sedikit merah. Pada saat ini, keempat wanita ini, Gao Weiwei, Yin Chaoge, Leng Yijun, Qian Nian, empat wanita cantik dengan kelebihan dan temperamennya masing-masing, berkumpul bersama, mengobrol tanpa henti, dan ada begitu banyak orang di rumah keluarga Tang. Dalam sekejap, pemandangan terindah. Siapa yang bisa memberitahuku? Sudah berapa lama aku tidur? Berapa lama? Apa yang terjadi? Kamu, kenapa kamu merasa ada yang tidak beres? Xiao Tians hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya keraguan hatiku. Faktanya, kecuali istrinya Gao Weiwei, tiga wanita lainnya di sini sangat salah. Hehe, pergi dan bermainlah dengan saudara-saudaramu. Jangan ganggu kami, tentu saja kami wanita punya rahasia masing-masing. Oke, cepat pergi, aku belum melihat Chaoge. Apa kamu tidak nyaman? Menatap Xiao Tians dengan tatapan menawan. Kemudian dia membantu Yin Chaoge agar Yin Chaoge terbiasa dengannya. Wajah Yin Chaoge menjadi semakin merah. Meskipun dia dan Gao Weiwei adalah teman baik, Xiao Tians adalah kakak laki-laki tertuanya. Dia juga adalah penguasa kuil surga. Dan setelah dia mengikuti Lu, dia harus mengikutinya untuk memutuskan apakah itu besar atau kecil. Jadi saat berikutnya, dalam keterkejutan Xiao Tians yang luar biasa, Yin Chaoge menghampiri Xiao Tians dengan rona merah yang sangat tidak wajar, menggigit bibirnya dan berkata kepada Xiao Tians, "Kakak Xiao." Xiao Tians bingung. Tapi ini bukanlah akhir. Kemudian Leng Yijun menghampiri Xiao Tians dengan wajah agak merah dan berteriak kepada Xiao Tians, "Halo, kakak." Kemudian Qian Nianye tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians, "Master Hall Master, mulai sekarang aku akan mengikuti Anda dan memanggilmu, kakak, hehe." Xiao Tians benar-benar bingung. Dia memandang Gao Weiwei dengan bingung dan bertanya, "Weiwei, apa yang terjadi?" Gao Weiwei sekali lagi memelototi Xiao Tians dan berkata, "Tanyakan padaku. Mengapa kamu tidak bertanya pada saudara-saudaramu yang baik? Kamu berani bertanya kepadaku, apa yang dilakukan saudara-saudaramu yang baik ketika mereka minum terlalu banyak? Mereka sendiri, aku mengetahuinya dalam hatiku. Tidak apa-apa bagi Anda nih untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada Qian Nian Yijun. Tapi, Lu itu terlalu berlebihan." Gao Weiwei mengatakan ini, mengertakkan giginya dengan marah dan mengepalkan tinjunya. Lu, ada apa dengan Lu?" Xiao Tians bertanya tanpa sadar pada Gao Weiwei. Hanya karena menurut kesannya, Lu sepotong kayu itu bisa dilakukan lebih baik daripada Mi dan An. Seharusnya tidak. Apakah pria itu tahu apa itu wanita? Apakah dia tahu? Xiao Tians hanya bisa mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bahkan meragukan dirinya sendiri. Apakah dia salah melihatnya? Atau Lu potongan kayu itu bersembunyi terlalu dalam? Bukankah begitu? Ketika Xiao Tians memikirkannya, Gao Weiwei mendengus keras dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Orang itu telah menindas Chaoge seperti ini. Apa dia tidak tahu kalau Chaoge baru saja bangun? Dia masih menindasnya seperti ini. Itu tidak bagus sama sekali. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang Chaoge." Saat dia melihat Chaoge tadi malam, dia bertanya pada Chaoge apakah dia ingin menikah dengannya. "Itu keterlaluan. Weiwei, berhenti bicara. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku tidak menyalahkan Lu." Yin Chaoge semakin tersipu. Sekarang Gao Weiwei mengatakan ini di depan Xiao Tians, dia merasa terlalu malu. Gao Weiwei mendengus dingin pada Yin Chaoge dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahuku?" "Tidak apa-apa, Tians adalah kakak laki-laki tertua pria itu. Jika dia berani mengganggumu, kakak iparku akan membuatkan keputusan untukmu." Weiwei, bukankah kamu mengatakan bahwa kita bisa mendiskusikannya sendiri?" Yin Chaoge tercengang dan menatap Gao Weiwei dengan tidak percaya. Gao Weiwei menarik napas dalam-dalam,
dengan senyuman di wajahnya, lalu berkata dengan dominan, haha. Aku akan mengatakan itu saja. Kalian, ketika kalian melihatku di masa depan, ingatlah untuk memanggilku kakak ipar. Hari demi hari, tidak besar atau kecil. Ya, orang-orang kita semua adalah pahlawan, jadi kita tidak boleh main-main dengan etika. Saat Gao Weiwei berbicara, dia menepuk bahu Yin Chaoge seperti kakak ipar dan berkata, tidak apa-apa, kakak ipar. Kakak ipar, aku akan membantumu. Yin Chaoge, Weiwei, apakah kamu serius? Kemudian pada saat ini, tidak hanya Yin Chaoge, tetapi Leng Yijun dan Qian Mian juga tercengang. Gao Weiwei melihat ekspresi ketiga wanita itu dan merasa sangat nyaman. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tentu saja saya serius. Hehe, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, saya akan bisa hidup dan menjadi kakak ipar. Kemudian Gao Weiwei menarik Yin Chaoge ke depan Xiao Tians, menunjuk ke arah Yin Chaoge dan berkata kepada Xiao Tians, lihat dengan jelas, lihat saudaramu yang bodoh, yang menindas keluargaku Chaoge. Pikirkan apa yang harus dilakukan, jika tidak beri aku apapun hari ini biar ku beritahu, jangan pernah berpikir untuk naik ke tempat tidurku malam ini. Hehehe, brengsek, tidak, aku akan segera memberimu penjelasan. Orang itu bertindak terlalu jauh. Xiao Tians tercengang setelah mendengar kata-kata Gao Weiwei. Ini keterlaluan. Setelah Xiao Tians pergi, Yin Chaoge memandang Gao Weiwei tanpa berkata-kata dan berkata, yah, Weiwei, sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Aku melakukannya secara sukarela, dan aku benar-benar tidak mengeluh, dan tadi malam, sepertinya aku mengambil inisiatif. Saat Yin Chaoge berbicara, wajahnya menjadi lebih merah. Yang merah bahkan bisa meneteskan air. Brengsek. Setelah Yin Chaoge mengatakan ini, tidak hanya Gao Weiwei, tetapi juga Leng Yijun dan Qian Mian tercengang karena keterkejutannya. Ketiga wanita cantik itu membuka mulut lebar-lebar dan memandang Yin Chaoge dengan tidak percaya. Sudut mulut Gao Weiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Dia memandang Yin Chaoge tanpa berkata-kata dan berkata, Chaoge, apakah kamu gila? Kamu seorang perempuan, tidak bisakah kamu lebih pendiam? Dia bahkan tidak memberimu surat nikah ketika dia melamar. Aku bahkan tidak memintamu untuk mendapatkannya, dan aku bahkan tidak mengatur pernikahan untukmu. Kamu baru saja memberinya semua barang paling berharga yang dimiliki seorang wanita. Qian Mian dan Leng Yijun juga memandang Yin Chaoge dengan bodoh karena terkejut. Yin Chaoge tersipu dan berkata, yah, itu. Hal semacam itu, bukan. Cepat atau lambat, aku hanya ingin menghindari malam dan mimpi yang panjang, dan hal lain akan terjadi. Jadi aku hanya, Gao Weiwei, Qian Mian, dan Leng Yijun tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dahi mereka secara tiba-tiba, dan wajah mereka tiba-tiba ditutupi dengan garis-garis hitam. Leng Yijun bahkan menghela nafas, hei, Chaoge, jika laki-laki terlalu mudah didapat, mereka tidak akan tahu bagaimana menghargainya. Yin Chaoge tersenyum, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ketiga wanita lainnya dan berkata, baiklah, tidak apa-apa. Saya percaya padanya, saya yakin dia akan bersamaku dalam hidup ini. Yin Chaoge berhenti lagi setelah berbicara, dan kemudian melanjutkan, lagi pula, dan dia sangat bodoh, aku. Jika aku tidak mengambil inisiatif, dia tidak akan pernah bisa menyentuhku selama sisa hidupnya. Setelah Yin Chaoge selesai berbicara, ketiga wanita itu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Pada saat ini, di tempat latihan besar di halaman belakang keluarga Tang, Xiao Tians menamparkan Lu. Yah, meskipun orang ini sekarang berada di puncak level kaisar akhir, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan makhluk level setengah kaisar tingkat tinggi. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia tetap bukan tandingan Xiao Tians. Di depan Xiao Tians, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan yah, dia tidak berani. Saat berikutnya, Lu, yang memar dan bengkak karena terjatuh, berlari ke arah Xiao Tians. Jadi dia bertanya dengan hati-hati, saudaraku, ada apa dengan itu? Kenapa kamu memukulku? Xiao Tians memandang Lu yang tampak polos. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya dengan keras. Dia menatap ke arah Lu dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah menemukan seorang wanita dalam hidupmu? Lalu apa yang kamu katakan kepada Yin Chaoge tadi malam? Apa yang kamu lakukan? Sial, tidakkah kamu tahu bahwa dia telah koma selama beberapa bulan hanya untuk menyelamatkanmu, tetapi sekarang dia baru saja bangun dan kamu menindasnya di malam hari? Lu Wenyan tiba-tiba merasa sedikit malu, dan berkata kepada Xiao Tians dengan canggung, baiklah, aku menikahinya. Dan tadi malam dia bertanya padaku apakah aku ingin memiliki anak perempuan kecil seperti Xiao Xiao. Aku menjawab ya, jadi dia mengajariku bagaimana cara mendapatkannya.
Gila, Xiao Tian segera membunuh Yin Chaoge saat ini, dan dia terkejut. Bagaimana sirkuit otak kedua orang ini menjadi begitu kuat? Apakah ini masih mungkin? Untuk sesaat, Xiao Tian merasa tidak enak. Terlalu kuat, terlalu terdiam. Setelah beberapa saat, Xiao Tian menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Nasi mentahnya dimasak menjadi popcorn. Mungkin Yin Chaoge benar-benar akan mengandung Little Yin Chaoge bulan depan. Ya, ini bukannya tidak mungkin, tapi sangat-sangat mungkin. Bagaimanapun, Yin Chaoge juga seorang wanita yang sangat gila. Dia juga ilmuwan wanita terkemuka di dunia. Oleh karena itu, Xiao Tian memandang Liu dengan sangat serius dan bertanya, Lu, izinkan saya bertanya, apakah Anda menyukai Yin Chaoge di dalam hati Anda? Jika Anda tidak menyukainya, Anda akan sangat menyakitinya selama sisa hidup Anda. Hidup, Lu mendengar kata-kata itu dan terdiam. Setelah terdiam lama, dia mengangguk dengan berat dan berkata, baiklah, saudaraku, aku tidak tahu apa artinya menyukai, tapi aku merasa bahwa aku tidak akan pernah melupakannya di dalam hatiku dalam kehidupan ini. Xiao Tian mengangguk dan menatap Liu dalam-dalam. Dia memahami karakter dan temperamen saudaranya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Lu, karena kamu. Kamu telah memberiku, itu. Lalu pergi dan dapatkan sertifikatnya hari ini. Oke, saudaraku, apa itu sertifikat? Sertifikat apa yang kamu perlukan? Lu bertanya dengan serius pada Xiao Tian. Bang, saat berikutnya, setelah suara keras, tubuh besar Lu setinggi 2 meter terbang lagi dan jatuh dengan keras di kejauhan. Xiao Tian sakit gigi. Setengah jam kemudian, dengan hidung memar dan wajah bengkak, Xiao Tian akhirnya memberitahu apa itu akta nikah, dan Mi, An, dan yang lainnya pergi menemui Gao Weiwei dan yang lainnya. Dan setelah Xiao Tian dan Gao Weiwei bertemu, mereka bersiap untuk mengantar Lu dan Yin Chaoge ke Biro Urusan Sipil untuk mendapatkan sertifikat mereka. Di gerbang keluarga Tang, Zhan Ye berjalan sambil memegangi Dongfang Qianqian cantik dengan gaun hijau. Qianqian, saya telah bertemu dengan Penatua Xiao dan Penatua Wei. Dongfang Qianqian tersenyum dan memberi hormat pada Xiao Tian dan Gao Weiwei. Zhan tersenyum dan berkata kepada Xiao Tian dan Gao Weiwei, kakak, ipar, ini Qianqian, tunanganku sejak kecil. Dia telah menungguku selama lebih dari 10 tahun, dan hari ini kami akan mendapatkan sertifikat. Untuk sementara, dengan kembalinya Zhan dan Dongfang Qianqian, semua orang merasa senang. Untuk sementara, ada banyak kegembiraan dan tawa di gerbang rumah keluarga Tang. Bab 256. Gao Weiwei jatuh cinta pada Dongfang Qianqian saat pertama kali melihatnya. Karena setelah dia, Gao Weiwei, mengintegrasikan ingatan Jiwer, banyak dari kebiasaannya juga mempengaruhi perasaan Jiwer. Dunia Jiwer terjadi 2000 tahun yang lalu, dan era itu benar-benar kuno. Adapun Dongfang Qianqian, dia dibesarkan di keluarga timur yang sudah lama berdiri, dan apa yang dia pelajari sejak usia dini adalah kombinasi dari etiket kuno dan etiket modern. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun akan kuno. Oleh karena itu, Oriental Qianqian membuat Gao Weiwei merasa lebih ramah. Hehe, saudari Qianqian, kemarilah. Aku akan memperkenalkan saudari-saudari ini kepadamu. Dilihat dari usiamu, kamu seharusnya menjadi yang termuda di antara mereka. Tidak apa-apa, para saudari akan menjagamu di masa depan. Jangan jadi terkendali, kita semua adalah satu keluarga. Gao Weiwei tersenyum dan berjalan ke arah Dongfang Qianqian, meraih tangan Dongfang Qianqian, berjalan ke Leng Yijun, Yin Chaoge, Qianmian dan lainnya, dan memperkenalkan Dongfang Qianqian satu persatu. Dongfang Qianqian sangat sopan, cantik, tulus, dan baik hati. Gao Weiwei, Yin Chaoge, Leng Yijun, Qianmian dan wanita lainnya juga merupakan wanita top di dunia. Tidak ada yang punya niat licik. Hasilnya, kelima wanita itu dengan cepat berbaur dengan sempurna dan mulai berbicara serta tertawa. Dongfang Qianqian yang awalnya khawatir, menemukan bahwa obrolan di antara mereka begitu natural ketika dia benar-benar bertemu Gao Weiwei dan yang lainnya. Dan Dongfang Qianqian, yang selalu berpikir bahwa dia luar biasa sejak dia masih kecil, tiba-tiba merasa bahwa dia tidak begitu menonjol di depan Gao Weiwei dan yang lainnya, karena tidak ada wanita di sini yang lebih buruk darinya. Dan Dongfang Qianqian, terutama saat menghadapi Gao Wei, dia tidak tahu kenapa, Gao Wei memberinya perasaan yang sangat istimewa. Dia tidak tahu persis apa itu. Aku hanya merasa saudari Weiwei di depanku sangat kuat. Untuk sementara waktu, 5 wanita cantik berdiri di gerbang keluarga Tang, yang membuat orang merasa lebih bahagia. Di sana, 5 wanita cantik berdiri bersama mengobrol dengan gembira, sementara di sini, Zhan berjalan ke arah Xiao Tian dan menghadapi kakak laki-laki tertuanya dan tuan istananya lagi. Dia juga sedang dalam suasana hati yang sangat rumit.
Dia mungkin harus kembali ke Sekte Dewa Perang. Sekte Dewa Perang telah sepenuhnya lahir. Beberapa waktu lalu, Penatua tertinggi Sekte Dewa Perang bertemu dengan Qin Wu, Tetua Agung Kerajaan Naga. Namun jika dia benar-benar diminta meninggalkan kuil surga dan meninggalkan begitu banyak saudara di hadapannya, dia akan sangat enggan meninggalkannya untuk sementara waktu. Zan menghampiri Xiao Tians dan memanggil Xiao Tians, saudaraku. Aku, Xiao Tians menyela kata-kata Zan sambil tersenyum, menepuk bahu Zan dengan keras dan berkata, saudaraku yang baik, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi kita akan membicarakannya nanti. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Kita semua bersaudara juga, kami sudah lama tidak berkumpul bersama. Aku selalu tahu tentangmu, aku mengetahuinya sejak kamu bergabung dengan kuil Tianshan, dan aku telah bertemu dengan pelindungmu Lucy. Saat Xiao Tians sedang berbicara, dia berhenti sejenak lalu melihat ke arah An dan berkata, An, termasuk masalahmu, aku sudah membicarakannya dengan ayahmu sejak lama. Banyak hal yang sebenarnya tidak penting. Saat berikutnya, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, memandang keempat bersaudara di depannya sambil tersenyum, dan berkata perlahan, yang penting kita adalah saudara. Saudara selamanya, bukan, saudaraku. Ya, kita adalah saudara. Mata Zan menjadi lebih rumit, dan dia memahami kata-kata Xiao Tians sampai batas tertentu. Tapi seperti yang dikatakan Xiao Tians, mereka bersaudara selamanya. Itu tidak akan berubah karena jarak antara semua orang. Jika ada perubahan, pasti sudah lama berubah. An, Mi, dan Lu juga mengangguk dalam-dalam, menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, kita akan selalu bersaudara. Ketiga Raja Surgawi itu juga berkata serempak. Xiao Tians, penguasa kuil surga, termasuk 4 Raja Surgawi teratas di bawah, Gelap, Zan, Pembantaian, dan Mi, semuanya adalah putra keberuntungan, memiliki keberuntungan besar, dan masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Dalam 5 tahun terakhir, mereka telah bertempur bersama di seluruh medan perang luar angkasa, menghancurkan satu demi satu kekuatan. Membunuh banyak orang karena ketakutan. Kali ini, mereka langsung memihak Departemen Perang Kerajaan Naga tanpa ragu-ragu dan membantu Kerajaan Naga melawan musuh asing. Ini suatu kebanggaan yang tak terlukiskan. Dan sementara Xiao Tians dan 5 tetua lainnya sedang berbicara, 5 wanita cantik tertinggi di sisi Gao Weiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping ke arah mereka. Pada saat ini, 5 wanita cantik teratas di sisi lain memandang ke 5 pria terbaik dan teratas di sisi berlawanan dengan semacam kebanggaan di hati mereka. Ini laki-laki mereka, seorang pria yang bisa menaklukkan surga. Ya, mereka baru saja pergi untuk mengambil sertifikat hari ini, Yin Chaoge dan Lu mendapat sertifikat, Qian Mian dan An mendapat sertifikat, Zan dan Dongfang Qian mendapat sertifikat. Namun mereka tidak akan memilih untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu singkat. Sedangkan untuk Leng Yijun dan Mi, mereka bahkan belum tahu cara mendapatkan akta nikah sekarang. Karena Leng Yijun ingin menjalin hubungan cinta yang kuat dengan Mi, dan dia ingin menunjukkan seluruh bagian terindah dirinya kepada suaminya. Dia tidak terburu-buru. Alasan keempat wanita ini mengambil keputusan seperti itu juga sangat sederhana. Karena wanita papan atas ini juga tidak bodoh. Kali ini dalam pertempuran di medan perang ekstrateritorial, meskipun Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan menang, kekuatan keseluruhan Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan telah ditingkatkan. Tetapi, namun apakah perang sudah benar-benar berakhir sekarang? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Jantung aliansi asing dan Kerajaan Naga mati tidak akan mati. Dan keyakinan mereka untuk menghancurkan kuil surga tidak akan goyah. Terutama kali ini, mereka menderita kerugian yang sangat besar. Legiun darat hampir hancur total, dan legiun tingkat kaisar musnah seluruhnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat tinggi kehilangan 10 dari mereka dalam pertempuran. Setelah memenangkan pertempuran ini, Kerajaan Naga pasti akan memanfaatkan momentum ini. Di seluruh dunia, rumuskan kembali beberapa aturan dan rebut beberapa hak dan kepentingan. Hal ini tidak bisa dihindari, dan kebangkitan Kerajaan Naga pasti akan berdampak besar pada kepentingan aliansi asing asli. Sejak zaman dahulu, kuilnya sudah begitu besar, jadi dari 100 tahun yang lalu hingga sekarang, izinkan saya bertanya, apakah aliansi asing yang penuh dengan makanan dan minuman itu benar-benar rela melepaskan kepentingannya sendiri? Bagaimana mungkin? Kerajaan Naga memenangkan pertempuran ini, dan itu juga memaksa aliansi asing tersebut untuk mengakui bahwa mulai sekarang, Departemen Perang tertinggi dunia akan mendapat tempat di Kerajaan Naga. Status tertinggal dan dikalahkan 100 tahun yang lalu adalah sepenuhnya berubah. Tetapi jika Kerajaan Naga ingin mendapatkan lebih banyak manfaat, tentu saja mereka tidak akan setuju. Oleh karena itu, kebangkitan perang di medan perang asing hanya akan terjadi cepat atau lambat. Dan poin lainnya adalah meskipun divisi perang di negeri asing telah dikalahkan sebelumnya, kerugian Kerajaan Naga juga sangat besar.
Setidaknya 90% dari 100.000 legiun ekstrateritorial teratas dari Departemen Perang Kerajaan Naga di luar wilayah telah terbunuh. Para perwira dan prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga di wilayah tersebut juga menderita kerugian besar ketika mereka menekan kerusuhan dari sekte-sekte tersembunyi. Meskipun Departemen Perang Kerajaan Naga pasti akan memiliki orang-orang muda yang lebih ambisius untuk melengkapinya, perlu waktu bagi orang-orang tersebut untuk berkembang. Itu juga membutuhkan pengalaman. Dan ada satu hal lagi, meskipun pertempuran ini telah dimenangkan, tapi kartu truf Departemen Perang Kerajaan Naga semuanya telah terungkap, terutama dukungan penuh dari kuil Tianshan. Oleh karena itu, jika perang kedua dimulai, kekuatan dari negeri asing pasti akan memperhitungkan semua kekuatan kuil surgawi. Demikian pula, meskipun Akademi Lingdong di Kerajaan Naga dihancurkan, dan Sekte Qingtian dipaksa menyerah oleh Xiao Tians, namun kekuatan tersembunyi yang lebih kuat seperti Sekte Dewa Perang dan Sekte Potian muncul kembali. Dan hal yang sama berlaku untuk Xiao Tians sendiri. Dalam pertempuran di medan perang ekstrateritorial ini, semua kartu trufnya terungkap. Identitas kaisar sebenarnya, serta kaisar hitam yang diam-diam berada di sisinya, semuanya terungkap. Jalan kaisar sejati tidak ditoleransi oleh penjaga aturan. Meskipun Xiao Tians tidak tahu apa yang terjadi ketika dia tidak sadarkan diri, sehingga dalam beberapa hari terakhir, dia tidak melihat penjaga aturan dari luar wilayah, dan penjaga aturan dari Kerajaan Naga datang mengganggunya. Tapi ini tidak berarti bahwa orang-orang itu akan menoleransi dia yang terus bersikap tirani. Xiao Tians kini telah mencapai tingkat ketujuh dari jalan kaisar sejati miliknya. Perasaan krisis di hatinya semakin kuat. Mengapa orang-orang itu begitu takut pada orang kuat yang mengambil jalan kaisar sejati? Untuk membunuh Xiao Tians, Jie Qi dan yang lainnya, sebagai penjaga peraturan, lebih memilih mengambil inisiatif untuk merobek peraturan. Xiao Tians harus terus mengejar poin ini. Singkatnya, perang masih jauh dari selesai, misi Xiao Tians dan kuil Tianshan masih jauh dari tercapai, tujuan Departemen Perang Kerajaan Naga masih jauh dari tercapai, dan Kerajaan Naga belum benar-benar kembali ke kejayaan kunonya. Berdiri di puncak seluruh dunia. Hanya masalah waktu sebelum perang dimulai lagi, dan lain kali perang akan menjadi lebih kejam dan skalanya akan menjadi lebih besar. Xiao Tians tahu di dalam hatinya. Zhan, Mi, An, juga jelas. Di hati beberapa orang, Gao Weiwei dan wanita lain juga mengetahuinya dengan baik. Masih terlalu dini untuk menjalani kehidupan yang damai sekarang. Sekarang ini hanya bisa dianggap sebagai perdamaian sebelum perang berikutnya. Kemudian 5 saudara laki-laki kuil Tianshan dan 5 wanita termasuk Gao Weiwei pergi ke Biro Urusan Sipil bersama. Bersambung.